Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Saudara, tentu kita mengetahui ada beberapa aturan dalam agama kita ini ya. Ada aturan, tapi sering juga kita dengar bahwa di dalam aturan-aturan itu sering sekali juga ada pengecualian. Nah, itu ternyata berlaku di banyak hal. Dalam hal perhitungan perbuatan baik, amal baik di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, itu juga ada pengecualian-pengecualian. Kan seperti kita tahu ada yang namanya nanti itu mizan atau timbangan. Ketika kita kiamat sudah terjadi dan kita akan divonis apakah ke neraka atau ke surga, itu ada timbangan amal dulu. Tapi ternyata ada perbuatan yang tidak melalui proses itu. Ini lagi-lagi ini soal pengecualian. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan, nanti pada hari kiamat itu akan dihadirkan timbangan untuk menimbang amal baik dan amal buruk tentu saja. Ada 4 yang disebut oleh Nabi di sini. Salat, puasa, sedekah. Ada satu nanti kata Rasul, ada satu kelompok orang yang ternyata tidak ditimbang gitu, tidak ditimbang, kemudian buku catatannya juga nggak dibuka, gitu, nggak diperlihatkan, nggak dibuka. Tetapi Allah langsung memberi dia pahala tanpa dihitung-hitung. Nah, itu adalah orang-orang yang mendapat musibah dan cobaan di dunia dan dia sabar dengan cobaan itu. Sehingga dengan kesabarannya itu, dan dia sudah menderita di dunia dengan mendapat musibah atau cobaan itu, lalu dia sabar, Allah sudah menghitungnya itu sebagai sesuatu yang besar sekali, sehingga nggak perlu lagi dihitung-hitung, nggak perlu lagi ditimbang-timbang nanti. Langsung saja ini dianggap ini orang sudah bagus, ini orang sudah benar-benar teruji kesabarannya karena sudah mendapat cobaan di dunia dan dia sabar menghadapi cobaan itu. Orang yang kena musibah lalu sabar. Nah, memang ada kata kunci lagi di sini, kena musibah dan sabar. Sebab tidak jarang juga kita temukan orang di dalam ketika mendapatkan musibah begitu malah nggak sabar, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan. Ya tentu bukan mereka yang dimaksud orang yang mendapat pahala besar tadi yang tanpa ditimbang lagi. Orang yang menerima ini sebagai takdir dan ketentuan Allah. Gitu, yang menerima kemudian mengembalikan segalanya kepada Allah. Lalu dia betul-betul menyadari ini musibah datang dari Allah, bahwa ini tidak lain adalah untuk kebaikan dirinya dan kebaikan alam semesta, dan semuanya itu dia terima dengan sabar, gitu, dengan menerima apa adanya. Nah, itu yang nanti di dalam akhirat ketika hari kiamat ada timbangan amal, dia nggak perlu ditimbang. Nah, karena itu sebetulnya ketika kita mendapatkan musibah, kalau kita menyikapinya dengan sikap yang benar seperti tadi, kita akan termasuk golongan yang itu, diiri, menjadi orang yang diirikan oleh orang-orang lain. Wah, enak betul ini nggak ditimbang, sementara orang yang sholat malam, puasa sunnah ditimbang itu. Nah, kita nggak perlu ditimbang. Jadi persoalannya atau inti dari bagaimana kita untuk mendapatkan pahala yang semacam itu adalah sejauh mana kita bisa menyikapi musibah, bencana secara benar, pasrah dan menyerahkan itu benar-benar takdir dari Allah yang nggak bisa kita elakkan. Itu saya kira mudah-mudahan persoalan ini menguatkan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah ataupun kita sendiri yang memang sedang mengalami musibah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.